selalu. Oke, kita lihat dulu modulnya ya supaya nanti bisa baca juga penjelasan-penjelasan di dalamnya. Ya, izin sebentar. Nah, teman-teman juga bisa lihat modulnya ya. Oke, untuk yang treasury stock, ya metode saham treasury pada dasarnya adalah menurut sudut pandang konsolidasian, ya saham yang dibeli oleh S ya atas P gitu ya, saham P gitu kan, itu nantinya akan seolah-olah ya, seolah-olah akan dibeli sendiri oleh konsolidasi gitu ya. Jadi seperti mata pelajaran sebelumnya di di AKL 1 mungkin ya. Kemudian juga ada di intermediate maupun principal accounting. Yang dimaksud dengan saham treasury adalah saham yang beredar itu ditarik sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga jumlah saham yang beredar menjadi berkurang. Nah, ini sama, mirip-mirip seperti itulah ya analoginya, bahwa menurut sudut pandang konsolidasian itu seolah-olah saham P yang dibeli oleh si S itu dibeli kembali oleh si konsolidasian gitu. Nah, tekniknya seperti apa? Tekniknya adalah eh, di dalam neracanya si S itu kan dicatat sebagai investment in P gitu ya. Jadi investment in P bahwa si S ini punya saham P gitu ya. Lalu nanti pada saat melakukan konsolidasian ya, investment in P ini akan dieliminasi ya kan, lalu akan memunculkan yang namanya saham treasury ya di dalam neraca konsolidasiannya gitu. Jadi singkatnya seperti itu ya. Oh ya, ini teman-teman juga sudah bisa mengerjakan yang pretest ya. Nanti batas waktunya sampai dengan jam 1 ya teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti tadi ya, bahwa dengan pendekatan saham treasury itu seolah-olah investment in P yang dicatat oleh si S ya, itu akan dihentikan, kemudian memunculkan yang namanya saham treasury di dalam neraca konsolidasian. Ya, singkatnya seperti itu ya. Namun nanti ada beberapa hal-hal teknis yang perlu dicermati di dalam menyusun kertas kerja dengan metode saham treasury ya. Eh, yang pertama yang perlu dicermati. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat dulu bagaimana teknis metode saham treasury untuk di tahun awal-awal perolehan investasi tadi ya. Di mana asumsinya di tahun perolehan investasi tadi belum ada pembagian dividen. Oke. Nah, coba kita lihat bahwa di dalam mencari NCI expand, oke, jadi goalsnya di sini adalah bagaimana menghitung NCI expand kemudian consolidated net income gitu ya, mirip seperti yang indirect maupun yang connecting affiliates. Kita nanti akan mencari yang namanya consolidated net income dan juga NCI expand. Di mana di sini kalau kita perhatikan ini adalah neraca P, kemudian ini adalah neraca S ya. Kita lihat di neraca P itu ada investment in S ya, kepemilikannya di sini 90% atas S. Kemudian si S itu juga punya kepemilikan saham P gitu ya, 10%. Nah, pertanyaannya kalau saling imbal balik seperti ini, NCI, persentase NCI-nya ya, NCI-nya si S itu berapa? Gitu kan? Kita lihat investment in S di sini 90%. Berarti tidak lain NCI NCI untuk S gitu ya, itu adalah sebesar 10% ya, 100 dikurangi 10%.
Ya, 100% dikurangi 10%. Ya. 100% dikurangi 90% adalah 10% ya. Jadi NCI-nya menurut sudut pandang konsolidasian menurut si P itu S itu NCI-nya adalah 10% ya. CI-nya 90% gitu kan. Oke, kemudian kita lihat sudut pandangnya si S nih ya kan. S itu punya saham P namun hanya 10% gitu ya. Jadi S ini punya saham P tapi dia cuma punya 10% gitu. Nah, sisanya dimiliki siapa? Ya, sisanya dimiliki oleh ya tentu saja karena di sini ada panahnya hanya imbal balik seperti itu ya sisanya apa namanya dihitung sebagai seolah-olah ya NCI dari P itu ya mayoritas ya 90% gitu. Nah, namun karena 10% maka S ini tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap manajemen P ya. Yang pertama, yang kedua, nanti di tahun berikutnya kalau ada dividen ya S itu akan mencatat adanya dividen income ya ketika P mengumumkan dividen maka S akan mencatat dividen ini di sini di eh, tabel berikutnya ya ini ada dividen income sebesar 3.000 ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kita lihat bahwa diasumsikan P dan S ini pencatatan investment in S-nya sama-sama dengan metode cost ya. Sama-sama dengan metode cost. Nah, jadi metode cost itu cara mencatatnya seperti apa? Investment in S-nya gitu ya. Metode cost itu berdasarkan harga perolehan. Jika nanti S itu mengumumkan adanya laba, kenaikan laba, maka investment in S tidak perlu disesuaikan secara apa? Secara ekuivalen gitu ya dengan kenaikannya si labanya si S gitu ya nggak perlu ini sesuai dengan harga perolehan. Demikian pula sebaliknya karena kepemilikan eh, S atas P itu hanya 10 P gitu ya 10% ya 10% P gitu ya maka nggak perlu ini ya nggak perlu nanti P ini diumumkan laba berapa kemudian dia mengikuti apa investment P-nya ini menjadi naik gitu ya gitu. Nah, bagaimana jika P menggunakan metode equity? Nah, kalau menggunakan metode equity, ya dia mencatat adanya income from S ya, dan income from S. Kemudian si S di sini untuk yang tahun berikutnya dia mencatat adanya dividend income. Ya, dividend income nih. Tapi si P-nya tidak mencatat dividend income dari S ya, tapi mencatat sebagai income from S. Nah, nanti sebagai informasi buat teman-teman ya, di PSAK 65 itu disebutkan bahwa antara parent dan subsidiary, parent induk dengan anak itu boleh menerapkan kebijakan akuntansi yang sama terkait dengan metode investasi. Jadi nanti misalkan eh, contoh yang pertama tadi adalah P mencatat investment in S sebagai metode cost gitu ya. Kemudian S juga mencatatnya sebagai cost. Nah, misalkan tadinya adalah P itu equity, kemudian dia menyesuaikan diri dengan S ya dengan metode cost itu boleh ya diizinkan di dalam PSAK 65 gitu. Kalaupun tidak tetap mempertahankan equity juga nggak apa-apa gitu ya. Boleh. Jadi di sini adalah opsional sifatnya bukan mandatori ya. Itu pun nanti akan memudahkan sebenarnya dalam melakukan berbagai laporan-laporan konsolidasi ya dengan berbagai apa namanya misalkan entitasnya bisa banyak gitu kan itu juga berlaku untuk yang indirect holding ya. Jadi, misalkan nanti anak-anaknya itu semuanya menggunakan metode equity gitu kan ya boleh P-nya menyesuaikan equity gitu. Misalkan anaknya cost gitu ya semuanya juga P-nya juga mencoba menyesuaikan metode cost boleh seperti itu ya. eh Kemudian
Kita coba hitung ya, bagaimana cara menentukan NC expand nih dengan metode treasury. Yang pertama untuk yang metode sama-sama metode cost ya. Kita lihat di dalam menghitung NC expand itu dasarnya adalah net income-nya si S ya. Net income-nya si S. Nah, di dalam metode treasury ya, karena dia imbal balik ya. Oh, itu nanti dulu ya untuk yang tahun berikutnya ya. Secara umum di sini kita lihat bahwa untuk mencari NC expand adalah langsung aja net income, di mana net income ini sebenarnya adalah yang kita cari adalah separate income-nya ya, separate income-nya. Lalu dikalikan dengan persentase kepemilikan si NCI gitu ya. NCI S-nya itu berapa? Nah, di sini 10% ya, 30.000 dikalikan 10%. Nah, itu ketemu langsung di sini. Nah, oke. Kemudian hal yang penting adalah bagaimana mengeliminasi investment in P. Nah, tadi disebutkan kalau metode treasury itu investment in P dihapus aja gitu ya, dihapus aja. Kemudian kalau dihapus kan dikredit ya, investment in P kan aset ya. Terus yang didebat apa? Yang didebat adalah treasury stock. Ya, jadi memunculkan yang namanya akun treasury stock di sini. Ya, treasury stock ada di sini ya, 70. Ya, posisinya ada di bawah capital stock ya. Apa? Di bawah capital stock, kemudian ya di dalam capital stock sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, ini kan return earnings yang pada intinya treasury stock di sini akan mengurangi saham beredar ya. Oke. Jadi gampang ya untuk metode treasury stock ini sangat-sangat mudah. Namun, sebelum ke sana ya, kita lihat dulu metode equity ya. Metode equity di sini eh ya separate income-nya untuk yang P di sini tidak memasukkan yang namanya income from S ya. Separate income S itu 50, oke. Kemudian sorry, ini cost-nya ya. Separate income-nya di sini untuk yang P net income-nya 77 dikurangi dengan 27, kemudian nanti untuk yang S ya 30 ya, tidak ada di sini dividen from P-nya. Oke, jadi ini spread income-nya masih seperti ini. Kita kalikan dengan 10% sebagai NCI-nya S ya, sama di sini hasil 3.000. Kemudian treasury stock-nya di sini juga dihapus ya. Dihapuskan investment in P, memunculkan yang namanya treasury stock ya. Nah, sekarang tahun berikutnya. Nah, kalau tahun berikutnya infonya seperti ini. Spread earnings 60, oke kita cek ya. Spread earnings-nya kita tidak memasukkan yang namanya dividend income, ini sama-sama metode cost ya. 140 dikurangi 80 ya. Spread income-nya adalah 60. Ya. Namun untuk yang S, ini hati-hati ya, untuk yang S. Untuk yang S, kita hitung dulu spread income-nya adalah 100 dikurangi expenses adalah 60 di sini ya, sama dengan 40 ya. Namun ya kita tambahkan juga yang namanya dividend income yang diterima oleh S dari P. Ya, dividend income-nya umumnya kan di sini 30 ya, 30.000. S punya sampai itu 10%, jadi 30.000 dikalikan 10% itu adalah 3.000. Nah, kita tambahkan nanti spread income dengan dividend income dengan nama baru yaitu adjusted spread income. Ya, adjusted spread income atau adjusted spread earnings ya, sama saja. Nah, pertanyaannya kenapa dengan metode treasury untuk mencari adjusted spread untuk mencari spread income itu perlu di-adjust gitu ya, dengan ditambahkan lagi yang namanya dividend income. Nah, jawabannya sebenarnya simple. Kenapa? Karena di sini P
Ya, P memiliki S itu berapa tadi? 90% ya. Kemudian S memiliki P itu 10%. Nah, di dalam penghitungan NC expand ya, di dalam penghitungan NC expand kalau kita perhatikan bahwa dividen income 11.300 ini itu selain dinikmati oleh si NCI ya, NCI-nya si S itu juga dinikmati oleh si P kembali gitu ya. Jadi dia menjadi semacam imbal balik gitu ya. Jadi S ini dapat dividen dari P gitu kan. Tapi pada akhirnya nanti P juga akan menikmati kembali saham dia yang apa menikmati kembali dividen yang dia sudah serahkan ke S gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi dividen di sini itu menjadi nantinya akan dinikmati oleh dua entitas ya. Yang pertama adalah si NCI, jadi yang 10%, jadi yang tidak dimiliki oleh si P, dan juga dinikmati juga oleh si P lagi gitu ya, karena dia simultan gitu. Oleh sebab itu, nanti di dalam penghitungannya untuk mencari NCI expand, maka dividen income yang ada di S itu akan dihitung kembali sebagai adjusted separate income ya. 43 dikalikan 10% itu adalah 4,3 ya. Nanti sisanya yang 90% itu akan dinikmati lagi oleh si P. Gitu. Di dalam perhitungan secara rigidnya ya dengan metode terutama metode equity nanti ya. Nah, setelah si P-nya menikmati sendiri pun itu juga nanti dalam jurnal eliminasi penyusunan kertas kerjanya itu dihapus ya, dividen income-nya akan dihapus menjadi 0 gitu. Tapi dalam penyusunan NC expand, penghitungan NC expand, maka dividen income ini juga dinikmati oleh si NC expand. Kenapa? Karena P itu hanya punya 90% ke S. Nah, 10%-nya dinikmati oleh si NCI ya. Dengan menghitung di sini yang namanya NCI expand. Nah, itu. Nah, untuk yang menghapus investment in pay seperti apa? Sama ya. Di sini di setiap penyusunan laporan konsolidasi itu harus melakukan eliminasi untuk investment in pay, kemudian memunculkan treasury stock ya. Jadi jurnal yang ada di jurnal eliminasi yang tadi treasury pada investment in pay itu akan muncul setiap penyusunan laporan konsolidasi ya, gitu ya. Akan selalu di-adjust di sini. Nah, sekarang kita lihat metode equity-nya. Ya, untuk metode equity-nya bagaimana cara menghitungnya untuk NC expand sudah jelas ya. Kemudian income from S-nya gimana nih cara ngitungnya ya. Income from S itu sangat bergantung dari saldo laba dari S ya. Yang mana nanti akan melibatkan yang namanya dividend income seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada dasarnya nanti income from S ya itu termasuk juga dividen yang sudah diserahkan oleh S kemudian kembali dinikmati oleh si P gitu ya. Jadi ini resiprokal ya. Jadi tiga apa? 3.000 ini itu kan akan dinikmati oleh NCI dan juga dinikmati juga oleh si CI yaitu si P ini sendiri gitu ya. Akan masuk sebagai income from S gitu. Nah, itu untuk yang metode equity yang perlu diperhatikan untuk mencari income from S adalah di sini separate income itu kembali di-adjust dengan dividend income gitu ya. Sebagai dasar perhitungan NC expand maupun income from S. Oke. Nah, ini untuk yang income from S, jadi cara menghitungnya ya 43 dikalikan 90%. Oke. Jelas ya bahwa dengan metode treasury di sini secara umum tadi
treasury stock dimunculkan, investment in P dihapus. Kemudian pernak-perniknya adalah yang perlu dicermati adalah untuk mencari income from S maupun NC expand itu separate income-nya harus di-adjust dengan yang namanya dividend income. Ya, karena dia akan kembali dinikmati oleh si P dan tentu saja dinikmati juga oleh si NCI expense. Itu teman-teman, coba kita lihat dengan cara tabel ya. Dengan cara tabel harusnya sama. Oke. Ya. Jadi dengan cara tabel kita coba analogikan yang indirect tadi ya, itu bisa kita coba tuangkan di sini. Tapi jangan sampai lupa bahwa Mutual Holdings ya dalam mencari separate income itu memperhitungkan yang namanya eh, income internal ya, yaitu dividend income maupun income from P ya bagi si S-nya. Nah, ini sengaja saya buat tanda centang di sini untuk mengingat atau apa namanya memasukkan ya bahwa angka-angka dividen income yang diterima oleh si S dari P itu akan diperhitungkan sebagai separate income. Ya, untuk yang tahun pertama gampang ya di sini ini balik-balik ya P ke S 90, S ke P 10% ya. Kita cari separate income-nya, tunggu dulu di sini dimasukkan yang namanya dividend income. Ketemu 30 ya, kemudian kita bawa ke bawah dikalikan dengan 90% kita geser ke P ya. Ya 27 di sini. Nah, jadi nanti consolidated net income-nya kalau kita gabungkan adalah 77 ya 50 tambah 27. Nah, bagaimana jika ada dividend income atau income from P? Ya, ini kita masukkan dulu angka dividend income di sini ya. Dividend income akan membentuk separate income turun ke bawah ya 43 dikalikan 90% itu menjadi 38,7 kita geser ke P ya kita serahkan ke P sebagai income from S ya. Nah 38,7 kemudian di sini dikurangi dengan dividen income yang diserahkan ke S ya maka ketemu di sini nilainya adalah 5,7 ya. Oke. Kemudian income from S-nya berapa kalau kita hitung? Ya, kita tinggal offset ya antara income from S to P dengan dividend income yang dari P itu yang diserahkan ke S ya. 38,7 dikurangi 3 ya, ketemunya 35,7. Harusnya sama dengan yang di buku ya untuk metode equity. Income from S-nya ketemu di sini. Kemudian kita cek kembali bahwa consolidated net income-nya harusnya 95,7. Oke, sama enggak? Sama ya. Kemudian NC expand-nya 4,3 untuk yang ada dividen income-nya. Untuk yang tahun sebelumnya belum ada dividen itu langsung aja di sini. NC expand-nya adalah 3 ya. Sisa dari penjumlahan ini semua temunya adalah 3 dicatat sebagai NC expand. Consolidated income oke ini ya. Kita jumlahkan dari atas ke bawah. Ini adalah yang metode treasury. Oke. Terus kalau sudah ada yang mudah, kenapa ada metode konvensional yang katanya agak rumit gitu kan? Oke, metode treasury ini hanya bisa dipraktekkan untuk struktur afiliasi yang sederhana seperti ini. Jadi ada P1, ada S1 gitu ya. Kemudian P punya saham S, S punya saham S ya. Saling resiprokal seperti itu. Nah, metode treasury itu bisa untuk yang hanya dua entitas seperti itu yang mutual holdings ada dua entitas. Namun untuk yang struktur afiliasinya itu rumit ya, biasanya agak kesulitan dan memang tidak bisa ya menggunakan metode ekuitas.
Maka kita memerlukan metode yang lain yang disebut dengan metode konvensional. Oke, metode konvensional. Kita lihat kembali modul ya. Nah, ini ya. Oke, metode konvensional itu tadi dirancang untuk struktur yang kompleks ya. Kalau yang sederhana seperti yang tadi hanya dua entitas P dengan S seperti apa? Bisa nggak? Ya, sangat bisa. Ya, kalau yang sederhana itu malah sangat bisa ya untuk metode konvensional. Namun nanti di endingnya itu hasil akhirnya tentu saja akan berbeda. Metode metode apa trisuri dengan metode konvensional untuk struktur afiliasi yang sederhana dua entitas itu hasilnya berbeda gitu ya, karena memang pendekatannya juga berbeda. Untuk yang metode trisuri tadi disebutkan bahwa dianalogikan seperti metode saham trisuri ya, jadi investment in-nya dihentikan. Tapi untuk metode konvensional ini tidak metode trisuri ya, tidak menghentikan saham ya, tapi di sini dicatat di jurnalnya sebagai constructive retirement ya. Jadi menghentikan saham yang dibeli oleh S gitu ya atas saham P. Jadi S ini kan punya 10% ke P ya. Nah, 10% ke P-nya itu dihentikan oleh si P. Nah, itu yang disebut dengan constructive retirement. Nah, jurnal constructive retirement di dalam metode konvensional itu harus dilakukan oleh si perusahaan ini ya, holding saya, si P-nya ini. Ya, jurnalnya adalah Capital Stock Return Earnings pada Investment in S. Nah, kemudian setelah di jurnal nanti akan dibukukan di mana, diposting kemana gitu ya. Diposting di buku besarnya P. Ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa untuk metode konvensional itu di dalam pembukuannya si P itu melakukan yang namanya constructive retirement, di mana constructive retirement ini adalah menghentikan pembelian saham yang dilakukan oleh si S atas saham P. Dengan jurnal Capital Stock Return Earnings pada Investment in S, yang mana jurnal ini akan diposting ya, sekali lagi akan diposting di pembukuannya P. Sedangkan yang Trisuri tadi itu tidak diposting di mana-mana, hanya dicatat di dalam jurnal eliminasi pada saat penyusunan kertas kerja. Jadi ingat ya, jangan sampai lupa. Beda nih antara metode konvensional dengan Trisuri, bahwa yang tadi sudah saya jelaskan, Trisuri itu hanya di kertas kerja saja, tapi untuk metode konvensional menghentikannya itu benar-benar nanti oleh si P itu di dalam pembukuannya si P gitu ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh si P di dalam menyusun konsolidasian ya, ya selanjutnya adalah mencari berapa consolidated net income dan juga NCI expense ya, NCI expense-nya berapa. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya adalah dengan metode aljabar ya. Jadi matematika ya, di sini ada substitusi dan sebagainya. Jadi menggunakan model matematika. Nah, tekniknya mungkin teman-teman sudah paham ya, dengan menggunakan aljabar kemudian nanti disubstitusikan gitu kan. Jadi persamaan P disubstitusikan ke persamaan S, begitu juga sebaliknya untuk mencari masing-masing P dan S. Ya. Nah, eh, persamaan ini itu kalau di dalam matematika disebut dengan persamaan yang sifatnya simultan ya, simultan. Jadi P tergantung oleh S juga tergantung jawabannya si P, gitu kan. Saling simultan di sini. Akibatnya nanti hasil perhitungan si P dan S itu angka-angkanya masih ada irisannya, masih beririsan. Gitu, masih ada irisan gitu ya. Kalau di jumlah antara income-nya P dan S itu akan melampaui jumlah consolidated net income atau bahkan melampaui jumlah separate income. Oleh sebab itu, maka nanti di dalam penghitungan consolidated net income maupun NCI expense itu harus diperhatikan betul-betul bahwa persentase NCI, penghitungan persentase NCI, perhitungan persentase CI itu harus dihitung dengan cermat ya, supaya nanti tidak timbul yang namanya double counting gitu ya. Oke, kita coba lihat modul
ya, separate income. Ini ya kita lihat ya. Kita susun persamaannya menggunakan persamaan matematika seperti ini. P sama dengan separate income P ditambah